Dengan tangan gerak, tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita alangkah baiknya itu berdoa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adek Heldi Sofano, Hadir, Bu. Anindya Nur Safira, Hadir, Bu. Diva Brilian Saneva, Hadir, Bu. Faridatul Laila, Hadir, Bu. Gisel Putri Isyafa, Muhammad Fahrizal, Hadir, Bu. Dian Danesta Tosifa, Hadir, Bu. Jihan Maharani, Galih Indra Pratama. Semuanya hadir, Nak? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai membaca, menulis, dan menghafal surat Atin. Hari ini kita akan belajar mengenai hadis tentang silaturahmi. Dengan tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. Yang kedua apa anak-anak? Peserta didik dapat menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghafal hadis tentang silaturahmi dengan baik. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa anak-anak? Membaca, menulis, dan menghafal surat Atin. Minggu ini kita akan belajar mengenai apa? Hadis tentang silaturahmi. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, apa anak-anak tujuan pembelajaran kita? Peserta didik dapat membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghafal hadis tentang silaturahmi dengan baik. Anak-anak, kalian punya saudara yang rumahnya jauh? Punya. Bagaimana perasaan kalian jika sudah lama tidak bertemu? Kangen. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai silaturahmi. Jadi, anak-anak silakan simak video yang Ibu tampilkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal hadis tentang silaturahmi. Dengan mempelajari hal ini, semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik, mari perhatikan gambar berikut. Apakah kalian tahu apa arti dari silaturahmi? Silaturahmi dalam bahasa Arab terdiri dari 2 kata, yaitu silatu dan rahmi. Silatu artinya adalah ikatan atau hubungan, sedangkan rahmi artinya adalah kasih sayang. Sehingga bisa diartikan bahwa silaturahmi adalah ikatan kasih sayang, atau bisa juga diartikan ikatan atau tali persahabatan atau hubungan persaudaraan. Kalian tentu senang jika memiliki banyak sahabat atau saudara, bukan? Ya, kita memang membutuhkan sahabat dan saudara. Ketika kita sedang merasakan kegembiraan, akan terasa hambar jika hanya merasakannya sendiri. Dan tentunya, kita akan semakin bergembira jika sahabat dan saudara pun merasakan kegembiraan itu. Begitupun ketika sedih, kita pun membutuhkan sahabat atau saudara yang mendampingi agar kita tidak larut bersedih. Oleh karena itu, kita harus mempererat tali silaturahmi. Terkait hal tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mempererat silaturahmi. Berikut adalah hadisnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut, berarti kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sudah tentu kita harus mempererat tali silaturahmi. Bisa dengan berkunjung ke rumahnya, menanyakan kabarnya, memberi hadiah berupa makanan, dan lain-lain. Nah, adik-adik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak tadi kan sudah menyimak video tadi kan, yang Ibu tampilkan tadi. Ada yang bisa menyimpulkan apa sih isi dari video tadi, anak-anak? Silakan. Ikatan kasih sayang. Ada lagi? Ya? Hubungan kasih sayang. Ada lagi? Mempererat persaudaraan. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kawan-kawan yang bisa menjawab tadi. Jadi, Ibu jelaskan. Dari video tadi dapat kita ambil atau dapat kita simpulkan bahwa video tadi itu berisi tentang silaturahmi. Apa sih arti silaturahmi? Silaturahmi itu adalah ikatan persaudaraan atau tali persaudaraan. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang hadis silaturahmi. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa di antara anak-anak yang hobinya menulis hadis? Nah, kemudian yang hobinya membaca hadis. Nah, kemudian yang hobinya menghafal hadis. Nah, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, silakan anak-anak berkumpul dengan kawan-kawannya tadi. Di sini menulis hadis, di sini membaca hadis, dan yang sebelah sini menghafal hadis. Silakan anak-anak bergabung dengan kawan-kawannya. Di sini tadi menulis, di sini tadi menghafal, di sini tadi menghafal hadis. Anak-anak, setelah menonton video tadi, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Baik, ini lembar kerja untuk yang hobinya membaca hadis tentang silaturahmi. Kemudian ini LKPD yang hobinya menulis hadis. Dan ini LKPD untuk yang hobinya menghafal hadis tentang silaturahmi. Silakan anak-anak berdiskusi dengan anggota kelompoknya, didiskusikan, baik yang tadi membaca hadis tentang silaturahmi, kemudian yang menulis hadis tentang silaturahmi, dan yang menghafal tentang hadis silaturahmi. Silakan anak-anak berdiskusi. Tadi rombongan yang menulis. Nah, silakan anak-anak ditulis hadisnya ya. Iya, dengan artinya ya. Baik, ini tadi kelompok belajar dan rombongan yang hobi apa? Membaca. Silakan dibaca ya anak-anak hadisnya dan dipahami maknanya. Kemudian ini tadi rombongan yang apa? Menghafal hadis beserta maknanya. Silakan dipahami ya. Dihafalkan hadisnya. Anak-anak sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok yang menulis tadi sudah? Sudah. Kelompok yang membaca? Sudah. Kelompok yang menghafal?
Kenapa belum? Masih ngapalin. Oh, masih ngapal. Kita beri waktu sebentar lagi anak-anak. Sudah? Siap? Silakan kelompok yang menghafal hadis terlebih dahulu. Silakan maju. Bagaimana? Anak-anak yang grup menghafal hadis tadi sudah hafal? Sudah. Silakan diperlihatkan hasil diskusi kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fayasirru imahu. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang menghafal hadis. Baik, di sini Ibu ingin bertanya kepada kelompok yang menghafal hadis. Apa makna dari hadis yang sudah dibaca tadi? Jadi gini Bu, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka harus senantiasa menjaga silaturahmi mereka. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang menghafal hadis. Silakan duduk. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok yang menghafal hadis. Kemudian kita lanjutkan kepada kelompok yang menulis hadis. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang menulis hadis. Kasih tepuk tangan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa makna dari hadis yang sudah kalian tulis tadi? Apa maknanya? Apa tadi maknanya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok yang menulis hadis. Silakan. Silakan duduk. Pada kelompok yang menulis hadis. Tadi sudah kelompok yang menulis hadis tentang silaturahmi. Sekarang yang terakhir, kelompok 3 adalah kelompok yang membaca hadis tentang silaturahmi. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hadis tentang silaturahmi. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Makna dari hadis yang sudah saya baca adalah orang yang beriman kepada Allah maka harus menjaga silaturahmi. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk kelompok 3. Di sini kan sudah baik dari kelompok yang menghafal hadis, kemudian membaca hadis dan menulis hadis tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan anak-anak berdiri dulu. Kita ice breaking tepuk semangat bisa? Bisa.
Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, boleh? Agar suasananya semakin seru. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat? Sudah. Silakan duduk kembali. Anak-anak tadi kan sudah belajar tentang membaca hadis, tentang silaturahmi, kemudian menulis hadis tentang silaturahmi, dan menghafal hadis tentang silaturahmi. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang hadis silaturahmi. Ada yang ingat apa itu silaturahmi, anak-anak? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Ikatan kasih sayang. Ada lagi? Hubungan kasih sayang. Ada lagi? Menyambung persaudaraan. Bagus, kasih aplaus untuk teman-temannya yang bisa menjawab. Kemudian silaturahmi tadi kan ada artinya menyambung ikatan persaudaraan, mempererat tali persaudaraan. Nah, di sini juga ada hikmah tentang silaturahmi. Yang pertama yaitu memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disenangi oleh keluarga, tetangga, teman, dan semua orang. Yang ketiga, mendapat pujian dari orang. Jika kita mempererat silaturahmi, maka kita akan disenangi banyak orang. Jadi anak-anak, silaturahmi tadi apa? Menyambung persaudaraan, mempererat tali persaudaraan. Baik, di sini Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak senang belajar tentang hadis silaturahmi hari ini? Senang. Kemudian, apa saja yang anak-anak dapat hari ini? Tentang materi apa? Tentang silaturahmi. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan memberi kesimpulan tentang materi silaturahmi pada hari ini. Yang pertama adalah silaturahmi itu tadi terdiri dari dua kata. Sila yang artinya menyambung dan rohim artinya kekeluargaan atau kasih sayang. Jadi silaturahmi itu adalah menyambung hubungan kasih sayang. Kemudian silaturahmi itu juga dapat dilakukan dengan berkunjung, mengirim surat, ataupun menelpon kerabat kita yang jauh. Selanjutnya, ada beberapa hikmah dari silaturahmi, yaitu dapat melapangkan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Yang terakhir, contoh dari silaturahmi itu ada sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat Idul Fitri. Merupakan apa? Sarana silaturahmi antar umat muslim. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, semoga materi yang kita lakukan atau kita laksanakan hari ini dapat menjaga dan memupuk rasa persaudaraan kita dan mempererat tali silaturahmi kita baik kepada teman, saudara, keluarga, dan lingkungan di sekitar kita. Dan jangan lupa ya anak-anak, kita perlu menjaga silaturahmi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita banyak disenangi oleh orang lain. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini tentang hadis silaturahmi sudah selesai, maka minggu depan kita akan belajar di bab berapa? Bab 7 tentang beriman kepada Rasul Allah. Pelajaran kita minggu depan tentang apa anak-anak? Beriman kepada Rasul Allah. Di bab berapa? Di bab 7. Karena pembelajaran sudah selesai pada hari ini,
Silahkan anak-anak bersiap untuk pulang. Sudah siap. Mari ketua kelasnya untuk pimpin doa pulang. Mari kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Karena pembelajaran kita sudah selesai sampai hari ini, dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.